Kami mau berikan penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami puji, kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan
bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh sangat baik Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga mau siap untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya kami mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saya mau menyapa Bapak Ibu semua di tempat ini juga yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Saya itu kerja sebagai admin di service center alat elektronik ya. Saya bekerja Bapak Ibu itu selama bertahun-tahun itu kontrak. Saya hanya bekerja kontrak ya. Selama 2 tahun itu saya dikontrak, dan setelah 2 tahun selesai itu saya ya selesai gitu kan. Cuman puji Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang baik. Di saat kontrak saya itu habis, kontrak saya itu selalu diperpanjang. Dan di situ yang ajaibnya, saya itu selalu menggantikan orang yang mau cuti melahirkan. Jadi di setiap tahun itu pasti selalu ada orang yang hamil. Jadi saya selalu diperpanjang dan sampai hari ini, saya harusnya hari ini bulan Desember akhir tahun ini saya selesai. Tapi ada orang yang hamil lagi Bapak Ibu, dan dia harus cuti melahirkan, dan saya diperpanjang kontrak lagi. Tapi kali ini Bapak Ibu, di bulan-bulan kemarin saya bingung, saya mau cari kerja di mana ya. Saya cuma doa sama Tuhan gitu kan. Saya juga coba buat ngelamar ke tempat-tempat gitu kan. Tapi nggak ada panggilan satupun, dan Tuhan Yesus lakukan caranya yang ajaib Bapak Ibu yang nggak pernah saya pikirkan gitu kan. Saya dipanggil sama atasan saya, dan saya dikasih tahu, Mita, kamu diangkat tetap. Itu sungguh sangat suatu hal yang luar biasa. Karena teman saya yang kontraknya jauh lebih lama dari saya, dia tetap dikontrak, dia nggak diangkat tetap. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kasih rancangannya yang terbaik buat saya diangkat tetap, dan saya nggak khawatir lagi sama masa depan saya Bapak Ibu, karena saya sudah bekerja dan saya nggak bingung lagi untuk mencari pekerjaan lagi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang mau saya bagikan ke Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan gitu kan, bahkan kita harapkan. Saya bisa bekerja sekalipun kontrak, itu saya bersyukur sekali. Tapi Tuhan kasih lebih dari itu. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita mau belajar di mana kita mau berharap sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan gak akan pernah berubah. Amin ya Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita harus punya iman yang kuat ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita mau angkat pujian satu ini ya Bapak. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan Yesus sediakan. Yang tak pernah timbul di dalam
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah perisai kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus Tuhan. Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Janji-Mu, Tuhan. janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan. ya Yesus. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena
bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita akan bersama-sama lebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala anugerah kasih setiamu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, dalam segala musim hidup kami. Kami terus merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih juga untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, bersama-sama beribadah dan berkati kami sebentar untuk menerima berkat firman-Mu. Tolong mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu ini boleh menjadi rema buat setiap kami dimanapun kami yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Nah, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dari satu kisah di dalam firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan ada satu orang yang tuli dan gagap, dan kita akan belajar bersama beberapa hal dari kisah ini. Mari kita akan membuka bersama Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai yang ke-37. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Alkitab kita, banyak kisah dalam firman Tuhan mencatat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi beberapa di antaranya dicatat dan ada hal-hal menarik yang bisa kita pelajari darinya, saudara. Salah satu contohnya adalah dalam kisah ini, di mana ketika ada orang sakit dibawa ke Tuhan Yesus tidak langsung berkata saja sembuh gitu, supaya orang ini langsung sembuh. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, saudara, yang tidak biasa, yaitu dia memasukkan jarinya ke telinga orang ini. Kemudian Yesus meludah dan meraba lidahnya. Kemudian dia mengadah ke langit dan berkata, Efata, dan terbukalah saudara. Dan orang ini bisa sembuh oleh pertolongan Tuhan. Nah, dari kisah yang menarik ini tentu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Dan mari kita akan belajar bersama beberapa hal rohani dari kisah ini. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-33 dari Markus pasal yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara kasih Tuhan, di ayat 33 tadi dari Markus 7 dikatakan, Yesus memisahkan orang itu sehingga mereka sendirian saja. Nah, menarik saudara, mengapa Tuhan melakukan ini, memisahkan orang itu sehingga mereka sendirian saja, ketika dia mau menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Kenapa ini dia lakukan, saudara? Nah, kita bisa belajar begini. Saudara kasih Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya mengatakan tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Ya, tidak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan bicara kok saya enggak dengar.
Nah ini istilahnya apa? Ini istilahnya adalah tuli. Tapi kita bisa bilang ini tuli secara rohani, saudara. Dan biasanya memang yang namanya tuli itu mempengaruhi mulut, saudara. Mempengaruhi ucapan. Dan tuli mempengaruhi mulut, di mana di dalam kasus tadi dikatakan orang yang tuli tadi gagap. Gagap itu artinya tidak lancar bicara, sukar bicara atau terhalang untuk bicara. Kalau mau minta makan nggak bisa, dia harus makan, nah gitu. Mau minta minum nggak bisa langsung minum, harus minum lah baru gitu. Saudara nggak bisa lancar, saudara. Nah, saudara ini sebetulnya terjadi juga secara rohani, di mana ketulian rohani juga bisa menyebabkan terjadinya gagap rohani. Misalnya apa? Kesulitan untuk berbicara tentang apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya kasih contoh begini. Misalnya firman Tuhan mengatakan bersyukurlah senantiasa. Ada orang ketika mendengar firman Tuhan itu telinga jasmaninya dengar, tapi tidak sampai ke telinga rohani. Sehingga firman itu akhirnya hanya lewat begitu saja. Dan ketika dia menjalani hari-hari, saudara, mulutnya untuk bersyukur susah, saudara. Seperti terhalang, seperti sukar, tidak lancar untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena firman Tuhan yang diucapkan tadi hanya masuk ke telinga jasmaninya, tapi tidak masuk ke telinga rohaninya. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat bahwa secara rohani kita bisa melihat ada yang namanya tuli dan gagap rohani, saudara. Dan yang luar biasa, tuli dan gagap rohani ini bisa disembuhkan. Gimana caranya supaya bisa disembuhkan? Hal ini bisa disembuhkan jika kita mau belajar untuk punya waktu sendirian dengan Tuhan secara pribadi. Itulah mengapa Tuhan memisahkan orang ini. Dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan sendirian, dia disembuhkan. Ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita merasa punya tuli dan gagap rohani, pengen disembuhkan. Mari saudara, ya berikan waktu kita untuk sendirian dengan Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara, mengapa anak-anak Tuhan bisa jadi tuli dan gagap secara rohani? Kemungkinannya adalah karena mereka tidak pernah punya cukup waktu sendirian dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk berduaan dengan Tuhan. Untuk sendirian secara pribadi kepada Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Saya mau tunjukkan lagi, ada sebuah contoh dari Alkitab. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai yang ke-42, saudara. Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini kisah Maria dan Marta, saudara. Satu hari Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhannya berbicara. Sementara Marta tadi dikatakan sibuk sekali melayani, saudara. Sibuk sekali melayani. Saudara, kata Yunani, kata aslinya saudara, yang dipakai untuk kata sibuk itu adalah perispato. Kata perispato itu artinya dijauhkan atau dipisahkan. Jadi saking sibuknya Marta, sehingga meskipun Yesus datang ke rumahnya bicara banyak hal, dia tidak dengar apa-apa. Kenapa? Posisinya jauh, posisinya terpisah dari Yesus. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus tadi berkata, engkau khawatir, bingung dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Saudara kasih Tuhan, inilah yang seringkali juga membuat anak-anak Tuhan tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yaitu kenapa? Terlalu sibuk sendiri, saudara. Sehingga dampaknya hidupnya jadi bingung, jadi khawatir, jadi susah. Berapa banyak anak Tuhan yang tiap hari Tuhan Yesus diundang dalam hidupnya untuk memberkati, untuk menyertai, untuk memberi perlindungan,
untuk memberi pertolongan. Tiap hari Tuhan Yesus dipanggil Tuhan, datang, berkati, sertai, beri perlindungan, beri pertolongan. Tetapi tidak didengarkan suara Tuhan, saudara. Suaranya tidak didengarkan, bahkan tidak diberikan waktu yang terbaik untuk dia. Yang diberikan hanya apa? Waktu sisa, tenaga sisa, perhatian sisa. Tidak ada waktu untuk berjumpa dengan dia secara pribadi. Jadi akhirnya tuli dan gagap rohani, saudara. Dan yang menarik, saudara yang kasih Tuhan, sikap Marta yang begitu sibuk sampai tidak punya cukup waktu untuk duduk diam dan belajar mendengarkan suara Tuhan, itu ternyata berdampak loh, saudara, dalam hidupnya. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat 25, 26, 27 dan kita akan kemudian baca ayat 39 dan ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 dan 39 dan 40. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah ini saudara, contoh tuli secara rohani. Secara jasmani dengar, tapi rohaninya tidak. Firman Tuhan seperti lewat saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sehingga akibatnya Marta tetap bimbang, tetap ragu-ragu. Dan perkataannya bukan perkataan iman, tapi perkataan yang sukar percaya kepada kuasa Tuhan. Padahal tadi di ayat 27 dia berkata, ya Tuhan, aku percaya. Tapi ketika Tuhan mau melakukan mujizat, dia berkata, jangan Tuhan, sudah bau, sudah mati 4 hari. Ya saudara. Nah jadi saudara kasih Tuhan, hal rohani pertama yang kita bisa pelajari adalah mari jangan mau punya penyakit tuli dan gagap rohani. Mari kita belajar untuk terus bangun saudara, persekutuan dengan Tuhan, berikan saat-saat pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi tuli dan gagap secara rohani. Suatu ketika ada seorang suami datang kepada dokter. Dia berkata, Pak dokter, saya mau tolong tanya. Tanya apa kata dokter? Gini Pak dokter, saya punya istri, kalau saya ajak ngomong kok seringkali enggak jawab ya. Istri saya kenapa? Lalu si dokter berkata, lah Bapak ngomongnya keras enggak? Iya saya ngomongnya cukup keras. Oh ya gini Pak, mungkin ada gangguan di pendengarannya istri Anda. Ya, mungkin istri Anda mengalami masalah lah di pendengarannya. Lalu si suami berkata, lalu bagaimana saya membuktikannya? Gini Pak, Anda kalau pulang, kalau ketemu istri Anda dan mau bicara dengan istri Anda, coba ambil jarak dulu 3 meter atau 4 meter. Ajak bicara. Lalu didengarkan, dia jawab tidak. Kalau dia tidak jawab, Bapak mendekat lagi, misalnya 3 meter. Ajak bicara lagi. Dia menjawab tidak. Kalau tidak menjawab, Anda dekatkan lagi jaraknya, lalu ngomong dengan lebih keras. Nah nanti di situ Bapak bisa tahu kira-kira ini istrinya punya gangguan telinga, mungkin agak tuli gitu ya, atau penyakit yang namanya bukit saudara, budek dikit, nah saudara, atau telinganya sehat. Oh gitu Pak dokter? Iya. Terus suaminya pulang. Waktu pulang kebetulan istrinya sedang masak saudara. Dia ancang-ancang kira-kira beberapa meter, 5 meter, berkata, Mah, ge apa? Mah lagi apa? Tuh, enggak jawab saudara. Dia dekat lagi, 3 meter. Mah, lagi apa? Loh, enggak jawab saudara. Wah benar kata dokter, ini bukit ini, budek dikit. Nah, dia dekat lagi saudara, dekat 1 meter. Berkata sama istrinya, Mah, lagi apa? Nah, tiba-tiba istrinya balik sambil marah-marah.
Pah, dari tadi aku sudah jawab, lagi masak dasar budek. Saudara. Jadi yang budek yang mana? Yang suaminya, bukan yang istrinya. Nah kadang-kali anak Tuhan gitu. Tuhan kok nggak jawab, kok nggak jawab, kok nggak jawab. Tuhan bilang, aku sudah ngomong bolak-balik, nak kamu nggak dengar dasar budek. Saudara, nah itu saudara. Jadi ini sebaiknya tidak kita miliki. Ya, jangan sampai kita punya penyakit rohani ini, tuli dan gegap rohani. Tapi mari saudara, bisa disembuhkan. Kalau kita mau sendirian dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, penyakit ini akan dijauhkan dari hidup kita. Itu hal pertama yang kita bisa belajar. Ya bahwa kita bisa belajar ada yang namanya penyakit tuli dan gagap rohani. Yang kedua apa yang kita bisa belajar dari kisah tadi? Mari kita kembali ke Markus 7 ayat ke-32 saudara. Markus 7 ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dikatakan tadi saudara, orang-orang yang membawa si tuli gagap ini berharap Tuhan Yesus menyembuhkan temannya ini. Yang tuli gagap, dia dibawa kepada Tuhan berharap untuk disembuhkan dan caranya sudah dikasih tahu. Tuhan Yesus tolong sembuhkan dan tadi katakan berharap supaya meletakkan tangannya. Jadi saya bayangkan teman-temannya datang kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus temanku ini tuli dan gagap, tolong disembuhkan, caranya letakkan tanganmu di atas kepalanya sehingga dia sembuh. Mereka berharap Tuhan Yesus menumpangkan tangan. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah tadi, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu dia meludah dan meraba lidah orang itu, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya mau ajak kita sedikit melihat. Ini sebetulnya yang terjadi itu kayak apa? Ya saya mau praktekkan. Saya mau praktekkan buat saudara. Saya minta tolong Kak Dio maju ke sini. Saya mau praktekkan saudara. Supaya saudara dapat bayangan. Sebetulnya hari itu yang terjadi itu kayak apa saudara? Ya ini puraknya yang tadi saudara. Yang tuli dan gagap tapi pura-pura saudara. Nah ini datang kepada misalnya saya Tuhan Yesusnya, saudara. Dia datang kemudian Alkitab mengatakan dipisahkan sudah sendirian sama saya. Lalu Tuhan Yesus memasukkan jarinya, 2 jari ke telinga. Nah, ke telinga. Kemudian Yesus meludah ke tanah dan meraba lidah orang ini. Ya, ayo melet. Kurang panjang. Nah, lalu diraba dan orang ini sembuh. Saudara kasih Tuhan, jangan dibayangkan Tuhan Yesus begini, lalu dia meludah, lalu meraba. Kejadiannya enggak seperti itu. Kalau Anda baca dalam terjemahan Alkitab yang lain, mengatakan begini, ketika setelah Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga si tuli dan gagap, dia meludah itu betul. Yang diludahi bukan tanah. Dikatakan dia meludahi telapak tangannya sendiri, saudara. Jadi dia saudara, vitamin komplit, Setelah itu dia berkata, ulurkan lidahmu, melet. Nah ini yang ini tadi, gini saudara, melet. Nah saudara, jadi saudara bisa bayangkan, terima kasih. Nah saudara bisa bayangkan itu yang terjadi. Yang dioleskan di lidahnya si tuli gagap. Itu bukan cuma tangan, tapi plus ludah, ditaruh saudara. Ini kalau saat ini jelas melanggar protokol COVID-19. Kalau sekarang ya saudara, tapi cuma itu enggak. Nah saudara kasih Tuhan hal ini menjelaskan kepada kita apa sebetulnya? Kisah ini sebetulnya ngajari kita apa? Mengajarkan kepada kita untuk belajar, percaya kepada Tuhan, bukan hanya kepada rencananya yang akan menjadikan segalanya baik, tetapi juga cara yang akan dia pakai untuk menggenapkan rencananya itu, saudara. Karena seringkali caranya itu berbeda dengan cara kita berpikir. Bahkan tidak bisa kita mengerti. Kalau saudara tadi lihat saya mempraktekkan, mungkin ada yang mikir, kok yang gila nih, kan mungkin gitu. Loh, ludah kok ditempelkan. Caranya kok begitu, kok di luar nalar, kok di luar yang saya pikirkan. Mintanya kan cuma tumpang tangan.
Kenapa melakukannya seperti itu? Saudara, ini hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah si tuli dan gagak. Yaitu bahwa Tuhan itu seringkali bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dengan yang kita pikirkan, bahkan yang kita inginkan, saudara. Tuhan itu sekali lagi seringkali bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dengan yang kita pikirkan, bahkan dengan yang kita inginkan. Karena itu saudara, kita harus belajar percaya tidak cuma pada rencananya, tetapi juga pada caranya untuk menggenapkan rencananya itu. Dan satu hal yang sering terjadi adalah ketika dia bekerja dengan caranya, dia seringkali tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Sehingga dituntut untuk kita beriman kepada dia supaya kita tidak putus asa dan kecewa di tengah jalan. Coba bayangkan, kalau orang tuli dan gagap tadi marah, kecewa, loh kok aku malah diberi ludah. Dia marah, dia kecewa, dia menolak dan dia pergi. Pertanyaannya, sembuh gak dia? Enggak sembuh, saudara. Ya kalau dia mau disembuhkan, Tuhan berkata, loh, corone kok ngono. Enggak sembuh, saudara. Ya dia diem aja, dia percaya caranya Tuhan, rencananya Tuhan, dan karena itu dia sembuh, saudara. Karena itu saudara, kalau saudara tahu ada satu dari lagu rohani ciptaan Bapak Don Moon yang berkata, dia buat jalan saat tiada jalan, dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Nah itu saudara, caranya seringkali kita nggak bisa lihat. Tapi dari kisah ini kita belajar, bukan cuma percaya rencananya, tapi juga percaya caranya untuk menggenapi rencananya itu. Saudara kasih Tuhan, suatu hari ada seorang pendeta masih muda di Amerika. Dia begitu cinta Tuhan, dia punya kerinduan untuk jadi misionaris dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena itu ketika ada pendaftaran dibuka untuk menjadi misionaris, dia segera mendaftarkan diri. Tapi apa yang terjadi? Setelah dites, ternyata dia punya masalah kesehatan. Dan karena masalah kesehatan itu, dia ditolak untuk jadi misionaris di Amerika. Saudara, dia orang Amerika. Setelah dari pendaftaran itu, dia pulang dengan hati yang sedih. Dia pulang dengan hati yang marah, dia pulang dengan hati yang jujur kecewa. Dia kecewa, saudara. Dia berkata, Tuhan, aku kan mau melayani Engkau. Aku cinta Engkau, Tuhan. Aku mau memenangkan jiwa. Kenapa kok ditolak, saudara? Dalam keadaan yang sedih itu, dia tinggalkan Amerika, saudara. Dia pindah ke Toronto di Kanada, saudara. Di sana, saudara, dia mulai memulihkan hatinya. Ya, dia memulihkan hatinya, dia mulai membereskan hatinya. Dan di sana dia mulai bangun sebuah jemaat kecil di Kanada. Nah, jemaat kecilnya ini diberkati Tuhan. Lama-kelamaan gerejanya makin bertumbuh, makin berkembang. Dan menjadi gereja yang misioner, saudara. Gerejanya makin besar dan dia mulai adakan pendaftaran, misi. Mulai mendaftar, saudara, orang-orang yang mau dikirim untuk misi. Orang yang mau jadi misionaris, saudara. Dia mulai kirim orang-orang dari gerejanya untuk jadi misi di negara-negara lain, saudara. Ya, dia mulai kirim ke negara-negara lain. Waktu berlalu, suatu ketika dia sedang berdoa, saudara. Tuhan berkata kepadanya, "Nak, kamu tahu enggak kenapa kok hari itu aku mengizinkan engkau ditolak?" Loh, kenapa Tuhan? Coba sekarang lihat gerejamu. Gerejamu besar. Gerejamu menjadi gereja yang misioner. Banyak misionaris yang dikirim dari gereja. Coba lihat dari buku itu, catatan misionaris. Sudah berapa banyak orang yang kau kirim ke seluruh dunia. Dia buka catatannya, dia kaget. Hari itu sudah ada 4.000 orang yang dikirim dari gerejanya untuk jadi misionaris ke seluruh dunia. Dan Tuhan berkata, kalau hari itu kamu jadi misionaris, aku tahu kamu cinta aku. Kamu akan menangkan jiwa, tapi tidak sebanyak hari ini. Hari ini dengan 4.000 misionaris yang kamu kirimkan ke seluruh dunia, jauh lebih banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaanku. Saudara kasih Tuhan, seringkali memang kita sulit melihat bagaimana cara Tuhan berkarya, memberikan pertolongannya dan jawaban bagi hidup kita. Tapi saudara, kalau hari ini kita mulai rasanya sulit lihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita.
dalam kisah tadi dikatakan juga di Markus 7 ayat 37. Ia menjadikan segala-galanya baik, saudara. Jadi kalau saudara hari ini sedang mungkin sulit melihat rencana Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Bahwa segala-galanya dia jadikan baik. Ini hal kedua yang kita bisa pelajari dari kisah orang yang tuli dan gagap ini. Yaitu bahwa seringkali Tuhan itu bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Dengan pengertian, dengan keinginan, bahkan dengan cara pikir kita. Karena itu kita harus belajar, percaya tidak hanya pada rencananya, tetapi juga pada caranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kisah orang yang tuli dan gagap ini. Mari kita baca lagi satu ayat. Markus 7 ayat 34. Markus 7 ayat 34. Di sana dikatakan kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Ayat 34 tadi menunjukkan bahwa Yesus ketika menyembuhkan orang itu, dia menengadah ke langit. Itu dalam terjemahan bahasa lain, bahasa Inggris. Diartikan dengan look up in pray, saudara. Atau dia berdoa kepada Bapa di sorga. Untuk apa? Untuk kesembuhan orang ini, saudara. Dia berdoa kepada Bapa di sorga untuk kesembuhan orang yang sakit ini. Sehingga Bapa berkenan untuk menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini. Hal ini menunjukkan kepada kita hal yang ketiga. Yaitu bahwa Tuhan Yesus itu mengerti dan peduli dengan segala apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dia bukan sekedar tahu, tetapi dia peduli dengan apapun yang sedang kita hadapi. Bahkan saudara, dia juga merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang tuli dan gagap ini. Dikatakan dia menarik nafas. Menarik nafas itu terjemahan lainnya diartikan dengan mengerang dengan keras, saudara. Menarik nafas sebelum berkata terbukalah. Dia mengerang, dia saudara. Efata. Jadi artinya apa? Dia tidak cuma tahu, dia enggak cuma mengerti, enggak cuma peduli saja, tapi dia juga merasakan apa yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita hadapi. Dia juga merasakan, saudara, apa yang kita jalani, yang kita rasakan. Ada satu ayat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ayat ini berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Artinya apa? Dia merasakan. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli dan dia merasakan, saudara. Akibat dari hadirnya dosa dalam hidup manusia membuat Tuhan sangat sedih ketika dia merasakan akibat yang ditimbulkan dari penderitaan itu. Sehingga dia sampai mengerang, berkata Efata, lepas, terbuka. Ya, sehingga orang itu akhirnya lepas dari penderitaan yang ia alami selama ini. Ini yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang tahu, saudara, tetapi dia juga Tuhan yang merasakan segala keadaan yang kita alami dan ia peduli dengan hal itu. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, jangan takut ketika kita menghadapi ini, kehidupan ini. Jangan khawatir tentang hidup kita, saudara. Karena kita punya Tuhan yang mengerti dan peduli dengan hidup kita. Hari ini mungkin hari yang tidak mudah buat kita. Tapi jangan takut, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Dan yang lebih penting, jangan biarkan ketakutan mematikan iman kita. Ada satu kalimat bijak dari Corrie ten Boom berkata, ketakutan tidak mampu menyingkirkan kesedihan pada masa lalu ataupun menyelesaikan problem Anda pada masa yang akan datang. Satu-satunya yang bisa ia kerjakan adalah merampas kekuatan Anda hari ini. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Kita punya Tuhan yang peduli, punya Tuhan yang mengerti dengan kehidupan kita. Tetap kuat, tetap percaya Tuhan mengasihi kita, selalu sanggup menolong hidup kita. Dan kita belajar rencananya selalu yang terbaik buat Anda dan saya. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama dari kisah ini. Ada beberapa poin tadi saudara. Yang pertama, tuli dan gagap rohani bisa sembuh jika kita mau bersekutu dengan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan seringkali memakai cara yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan
harapkan. Yang ketiga, Tuhan mengasihi dan peduli dengan hidup kita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, yang selalu setia menolong kami, memegang tangan kami. Tuhan yang tidak pernah merencanakan yang jahat, tetapi selalu yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu boleh menguatkan hati kami, iman kami, untuk kami percaya Tuhan kepada rencana-Mu yang terbaik, dan juga percaya pada cara yang terbaik yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami juga percaya Kau Allah yang peduli atas hidup kami, yang merasakan Tuhan penderitaan hidup kami. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tuli ataupun gagap rohani. Tapi biarlah kami jadi anak Tuhan yang mau membayar harga untuk bersekutu Tuhan dengan Engkau secara pribadi, sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mewakili Bapak Gembala Sidang, kami menyambut kedatangan jemaat sekalian di dalam ibadah raya pada saat ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Murjangkung yang telah melayani kita dan membagikan berkat firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan doa kami biarlah Tuhan sendiri akan memakai dan memberkati pelayanan Bapak Lukas untuk kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, saya mau menyampaikan untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 5 Desember 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohanadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Yang selanjutnya untuk pemberkatan nikah pada tanggal 12 Desember 2021 akan diteguhkan di dalam pernikahan kudus Saudara Samuel Christian Junedi Saleh, putra dari Bapak Ibu Agus Suyono Saleh, dengan Saudari Stefani Deviana, putri dari Bapak Ibu Pua Kimpau. Yang selanjutnya untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur tahun baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan dapat kita pakai bersama-sama di dalam acara ucapan syukur tahun baru pada tanggal 2 Januari 2022. Dan contoh kaos dapat dilihat pada meja pemesanan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Dan penawaran yang kami berikan bersifat tidak wajib. Dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki dan memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir di dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 2 Januari 2022. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kemudian kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk selalu hidup di jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu diperbarui di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.